Hai leader, kita akan kembali lagi di kelas core class dan kita akan membahas bagaimana membentuk sebuah tim yang memiliki performa yang maksimal, yang bisa mencapai semua target yang disiapkan oleh Anda. Ada 4 tahapan yang harus Anda lalui ketika membentuk sebuah tim yang akhirnya tim itu bisa mencapai sebuah performa tertentu. Tahapan ini bukan berarti sekali saja, tapi sepanjang Anda jadi leader akan berulang-ulang sampai Anda stop menjadi seorang leader, baru tugas Anda membentuk tim menjadi berakhir. Yuk kita mulai tahapannya. Tahapan pertama, forming. Pada tahapan ini yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk bergabung dengan tim yang sedang dibentuk. Kemudian cari dan selidiki pelan-pelan apa sih why-nya mereka, kenapa sih mereka bergabung menjadi bagian dalam tim yang Anda bentuk. Ketika Anda mengumpulkan banyak orang, sudah dipastikan warna tim Anda menjadi berbeda-beda. Karena orang-orang yang Anda rekrut kemungkinan berasal dari lingkungan yang mungkin berbeda satu dan lainnya, dan yang pasti memiliki karakter yang berbeda. So, tugas penting yang harus dilakukan oleh leader di tahapan ini adalah mulai menentukan pattern apa yang menjadi acuan dari setiap anggota tim yang bergabung dalam tim Anda. Oke, itu tahapan pertama. Sekarang kita masuk tahapan kedua. Tahapan kedua adalah storming. Ketika Anda mulai membangun atau menentukan pattern dan menjalankan pattern tersebut kepada tim Anda, kemungkinan besar akan terjadi reaksi karena perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter dan latar belakang dari anggota tim. Di tahapan ini Anda akan menemukan mana yang bisa mengikuti atau mulai menolak, baik secara halus maupun terbuka, tidak menyetujui pattern yang Anda bangun. Pada tahapan ini, bertahanlah dengan pattern yang Anda bangun, jangan terlalu mudah melakukan adjustment. Tugas penting dari leader di tahapan ini adalah membangun sebuah habit dan menjadikan habit itu kebiasaan yang dilakukan oleh semua tim. Namun, kabar buruknya adalah membangun sebuah habit butuh 30 hari dilakukan secara konsisten. Jadi Anda harus memaksakan atau memastikan pattern yang Anda bangun dijalankan oleh mereka secara konsisten selama 30 hari. Sehingga pattern tersebut berefek dan Anda bisa melihat di tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah norming. Tahapan norming ini Anda sudah menemukan 1, 2, 3 orang yang mengikuti pattern Anda. Dan Anda juga sudah bisa melihat bahwa orang tersebut menjadikan agen properti sebagai profesi, bukan hanya sekedar sampingan. Nah, ketika ini sudah terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Jadikan aktivitas harian sebagai lifestyle yang harus dijalankan oleh tim Anda, terutama yang menjadikan agen properti sebagai profesi mereka. Artinya dijadikan lifestyle berarti dari setiap hari, setiap saat mereka mengingat dan menjalankan apa yang harus dilakukan sebagai mestinya seorang agen properti secara konsisten. Finally, keempat, kita akan masuk ke tahapan performing. Pada tahapan ini Anda tentu akan happy karena Anda sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5 orang yang berhasil melakukan penjualan secara konsisten setiap bulannya. Di saat ini atau di tahapan ini, tugas leader adalah men-scale up tim tersebut sehingga bisa melakukan pencapaian lebih tinggi lagi dan memperbesar jumlah anggota tim yang dimiliki. So, keempat tahapan ini sekali lagi seperti yang saya bilang di atas, tidak bisa hanya sekali. Tahap 1, 2, 3, 4, forming, storming, norming, dan performing selesai, Anda diam. Yang harus Anda lakukan terus jalani dan ulang-ulangi terus supaya Anda bisa membentuk sebuah tim yang tetap eksis dan berprestasi. Bagaimana caranya? Anda harus memiliki sebuah komunitas tim leader yang bisa saling memberi semangat, bisa menolong ketika kita mengalami sedikit stuck. Oleh karena itu, saya membangun sebuah komunitas bernama Core Leader Club. Di komunitas ini kita akan bersama-sama terus mengasah kemampuan kita, mengasah semangat kita, sehingga kita memiliki tim yang eksis dan punya performa yang tinggi. Sampai berjumpa di Core Class berikutnya.